kalau undang-undang penyiaran ini kan memang terkait dengan OTT ya, over the top gitu. Ya, Karena banyak siaran-siaran sekarang yang bukan sifatnya konvensional, tapi apa namanya over the top lah begitu. Artinya di ya, sana ada YouTube seperti sekarang, ya. kemudian ada Netflix, ada Disney, ada banyak sekali kita sebutkan apa, tapi mereka belum tersentuh begitu. Nah, Mereka belum tersentuh. Nah ini dimasukkan ke dalam undang-undang revisi undang-undang penyiaran ini. Nah juga tentang apa kemarin kompensasi dari yang analog kepada digital ini juga kan kita tahu bahwa satu satu siaran frekuensi yang menggunakan analog itu sama dengan 16 ya. siaran digital. Nah ini juga kita kita tidak tahu nih memang katanya dikembalikan kepada pemerintah tapi realisasinya seperti apa juga kita belum tahu. Nah ini semuanya ada pada undang-undang uh, penyiaran ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini juga akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UI, yaitu Ibu Dr. Anda Nurul Arifin MSc. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI. Apa kabar, Mbak Nurul? Baik, alhamdulillah, Iya, Abang Bang. iya. Ya, Eh, Mbak Nurul ini lahir di Bandung 18 Juli 1966. Nah, mm-mm. mungkin bisa diceritakan pengalaman dan kenangan ketika kuliah di S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, lulus 2004, kemudian masuk lagi S2 tahun lulus 2007, ya. Ya, Mengawali karir sebenarnya sebagai seorang bintang film, ya. ya, Kemudian masuk politik dan saat ini menjadi anggota DPR RI. iya. Silahkan Mbak Nurul cerita. Ini terima kasih banget ya udah mengundang saya, apalagi dengan Iluni UI ada di sini begitu. Dan perjalanan karir saya memang dimulai sejak jadi aktivis, Ya, kemudian aktivis perempuan dan uh, HIV/AIDS, kemudian juga narkoba juga ya, ya, dan isu-isu perempuan lah lebih ya, spesifiknya. Kemudian setelah itu teman-teman saya di aktivis itu meminta saya untuk kamu kuliah lagi deh katanya. Percuma ya, kalau nanti apa namanya untuk nyalek gitu. Tadinya sih tidak ya, ada berpikir untuk nyalek ya. ya, Kemudian di situ saya ikutan extension tahun ya, 2000 ya, tahun 2000 tuh ikutan extension FISIP UI. Waktu itu masih ada ya, extension. Jadi alhamdulillah saya juga bersyukurlah apa setelah 12 tahun saya tamat SMA, kemudian saya bisa kuliah lagi dan menyelesaikan dalam waktu 4 tahun. Saya mengambil memang studinya bidang politik ya, politik. ya, Kemudian setelah itu tahun 2004 saya ikut nyalek. Setelah lulus itu saya ikut nyalek, sudah punya tentu saja sudah punya titel DRA gitu ya. ya, Randa. Nah, kemudian saya kalah ya karena ya, sistemnya sistem tertutup. Saya dapat nomor 3 sementara kursinya di Jabar 7 itu Kabupaten Purwakarta dan ya, Karawang kursinya ada dua.
Ya. Saya jadi vote getter, suara Ya. saya dapat 89.000 tapi tidak Ya. memperoleh kursi dikasih ke atas-atasnya gitu. Ya. Nah, karena saya kalah, kemudian saya jelas lah saya kan orangnya pantang menyerah ya. Luar Pantang biasa. menyerah, jadi saya kuliah lagi. Jadi ada waktu Hmm. saya kuliah lagi, ikutan S2 UI langsung di Salemba, ambil politik juga, dan akhirnya tahun 2007 itu selesai. Tahun 2007 selesai, kemudian sama partai dimasukkan ke Lemhanas, suruh sekolah di Lemhanas. Ya. Saya ikut sekolah di Lemhanas yang pendek ya, 3 bulan, KSA Ya. 13 waktu itu, dan selesai juga di Lemhanas waktu itu sama Pak JK saya Ya. dimasukkan ke Lemhanas. Jadi dalam perjalanan karir itu ya lumayan, eh, saya percaya betul bahwa ada satu kata-kata bijak, kalimat bijak, kalau mau sukses, berkawanlah dengan orang-orang sukses. Ada 3 orang sukses di situ, berarti Anda termasuk 4 yang kesukses, yang ikut serta sukses gitu. Jadi Ya. kalau mau maju ya bergaulah dengan orang-orang yang Ya. bisa membawa Anda maju gitu. Kalau mau apa ya bergaulah dengan Ya. komunitas itu Ya. gitu. Jadi itu saya percaya betul itu. Ya. Nah, Tanggung, kenapa nggak S3 sekalian? Nah, S3 ini belum juga ya maju mundur karena saya tuh tidak ingin latah gitu. Kalaupun S3 ilmunya harus kepake ya. Nah, Iya. sementara politik praktis itu kalau saya melihat dalam keseharian saya seringkali juga teori-teori yang ideal dalam politik ya, itu seringkali kalau di politik praktis itu hanya sebagai ilustrasi saja, tapi untuk Ya. menuju yang ideal seperti teori politik itu ya susah sih. Mas Bisa. Bambang tahu lah ya, Ya. susah. Jadi saya pikir saya nggak mau, saya tidak kepikiran untuk jadi dosen. Dulu memang sempat ngajar di Universitas Nasional di UNAS Ya. ya, sebelum masuk ke DPR, terus saya tinggalkan lah ngajar 2 tahun di situ. Tapi sekarang rasa-rasanya saya belum 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 pengen banget gitu, Ya. walaupun ya dapat Ya. tawaran-tawaran dari Ya. kampus-kampus sih. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ini perjalanan Mbak Nurul itu menarik. Kalau tidak salah dulu ketika jadi artis juga cukup cukup terkenal tuh ya, dengan Naga Bonar itu kan populer sekali pada waktu itu. Iya. Artinya sudah populer jadi artis, tetapi kemudian masih mau kuliah, dan setelah jadi anggota DPR sama sekali kan banyak artis juga yang masih masih berkarir sambil menjadi anggota DPR. Tapi Mbak Nurul kelihatannya enggak. Nah, mungkin bisa diceritakan itu. Ya, buat saya sih pilihan ya. Saya ingin menjadi orang yang betul-betul komit dan konsekuen begitu. Jadi ketika pilihannya saya masuk ke partai, sejak tahun 2000 itu juga saya memutuskan untuk tidak lagi menerima tawaran dari Hmm. sinetron begitu ya. Kalau iklan waktu itu masih, tapi sekarang sudah tidak ada iklan. Ya. Jadi untuk sinetron, film saya tolak gitu karena saya betul-betul ingin komit lah, dan ya alhamdulillah sampai hari ini saya bisa menjalankan komitmen atau pilihan yang memang menjadi pilihan saya. Dan yang saya syukuri kebesaran saya, nama besar sebagai artis itu masih terus diingat orang, dan Nah, rata-rata masyarakat itu mengenal saya pertama sebagai artis gitu. Ini ya. juga saya syukuri. Nah, kalau sekarang main film itu pertimbangannya banyak waktu untuk nunggu ya, jadi Ya. kurang efektif begitu. Tapi kalau saya masih berpikir-pikir lah, kalau misalnya untuk talk show di TV, untuk iklan, untuk apa debat di TV itu saya masih oke. Tapi kalau untuk syuting saya kira sudah sudah bukan masanya. Ya, Nanti ya. perannya jadi nenek-nenek semua nih. Ya, baik. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah eh, kenapa dan apa yang memotivasi tiba-tiba meninggalkan dunia keartisan, pilih di kegiatan politik, bahkan harus juga belajar lagi, Hmm. dan pilihannya pada Golkar.
waktu itu sebenarnya nggak jauh-jauh juga. Kenapa pilihan saya menjadi aktivis lah pertama? Karena Ya. saya dapat peran itu jadi dokter. Dokter yang Oh. paham betul soal HIV/AIDS. Waktu itu Hmm. filmnya Kupu-Kupu Ungu, telesinema 9 Hmm. episode. Dan saya mesti belajar tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya. Dan akhirnya dari situ saya betul-betul menjiwai begitu ya, menjiwai. Dan kemudian sama Ford Foundation, sponsor acara ini juga saya diberikan beasiswa untuk ambil short course lagi di mana di UI. Jadi saya belajar tentang apa tentang gender dan seksualitas ya. Kemudian bikin penelitian juga tentang apa namanya keluarga berencana lah. Saya waktu itu meneliti di daerah Banten sana. Penggunaan alat-alat kontrasepsi itu yang paling diminati apa begitu. Jadi ini betul-betul karena sebetulnya karena kebutuhan saya sebagai seorang dokter di peran tersebut. Ya. Nah, karena peran tersebut kemudian terinternalisasi lah dalam jiwa saya begitu. Kemudian disambut juga secara baik oleh banyak publik ya, oleh penonton juga. Nah akhirnya saya diminta untuk menjadi aktivis. Jadi kemana-mana saya diundang sebagai pembicara AIDS. Jadinya melekatlah yang disebut aktivis peduli AIDS tersebut. Nah ini yang akhirnya membuat apa ya keasikan gitu buat saya, keasikan jadi Ya. aktivis. Saya keliling Indonesia berbicara, mengedukasi, mengadvokasi gitu ya. Nah setelah itu lama-lama terlupakan nih dunia artisnya Iya. karena Ya. menemukan oh ini asik sekali begitu ya, saya bisa mengedukasi dan lebih bermanfaat begitu dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak lewat layar kaca ya. Kemudian juga bisa bisa tahu langsung penderita AIDS itu seperti apa, kemudian penularannya melalui apa, dan terakhir kan lewat narkoba dan sebagainya Ya. begitu. Dan itulah ternyata banyak yang korbannya adalah perempuan, yang dirugikan perempuan karena tidak punya posisi tawar. Ya. Nah, akhirnya semuanya terkait dengan politik gitu. Ya. Terus teman-teman aktivis semua mengatakan, lah daripada kamu ngomong melulu di luar parlemen, jadi aktivis mendingan masuk ke dalam sistem. Itu sih, ke dalam Ya. sistem. Nah, terus pilihannya adalah ke Golkar. Memang waktu itu kan lahir Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2004 ya. Kita juga yang Ya. mendorong DPR waktu itu. Kita tungguin betul-betul di DPR ini sama teman-teman aktivis karena terkait 30% caleg Persen. perempuan ya. Nah, karena undang-undang tersebut kemudian apa kami ditawarkan oleh oleh waktu itu Setro ya, ada NGO begitu ke partai-partai politik untuk mengisi kuota perempuan tersebut. Akhirnya saya memilih Partai Golkar. Memang karena pertama dari keluarga juga ayah saya adalah ya orang Golkar lah ya. Ya. Karena beliau tentara begitu, pastinya dulu orang Golkar dan ada secara kultur begitu ya, Ya. sudah ada keterikatan dan memori itu, dan kemudian akhirnya saya masuk ke Partai Golkar. Waktu itu saya diajak pertama oleh almarhum Bapak Slamet Effendi Yusuf. Ya. Beliau yang membimbing saya pertama masuk ke Golkar. Karena masuk ke partai politik pada saat itu tidak ada karpet merah ya. Kalau untuk Ya. Golkar ini artis bukan apa-apalah. Ya. Sampai sekarang pun kan Golkar paling sedikit merekrut artis gitu ya. Jadi tidak ada karpet merah. Saya masuk ke Partai Golkar ini seperti masuk hutan belantara. Saya tidak tahu apa-apa sampai akhirnya saya punya keyakinan saya harus profesional, membuktikan semua ini dengan apa ya sikap begitu, profesionalisme dan juga kecerdasan. Jadi tidak cuma fisik begitu. Nah, oleh karena itulah alhamdulillah saya bersyukur sampai hari ini saya masih di sini, Mas. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, ngejar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Mbak Nurul jatuh bangun di partai, termasuk juga di kepengurusan, terutama di DPP. Nah, Iya, saat ini duduk di Komisi 1. satu ya. Apa yang menjadi perhatian Mbak Nurul ya? Komisi ini kan membidangi pertahanan, luar negeri, ada komunikasi dan
informatika. Betul. Apa yang sedang dikerjakan sekarang? Kalau sekarang sih saya terlibat dalam panja RUU penyiaran ya, revisi Nah, Undang-Undang Penyiaran begitu. nah, Nah, ini juga sangat alot sekali karena ya melibatkan banyak hal lah ya. ya, Dan sejak periode saya tahun 2009 sudah ada RUU penyiaran, sampai ya, hari ini juga belum selesai. ya, Namun kalau ketertarikan saya secara pribadi bahwa Komisi 1 ini kan mitranya salah satunya adalah pertahanan, ya. Menhan ya, Kementerian Pertahanan. Nah, ini menjadi ketertarikan saya karena di sana ada TNI begitu, Hmm, dan juga perangkat untuk pertahanan negara gitu. Nah, ini membuat ketertarikan saya di sini. Kemudian juga dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri ya, ya, dan apa tentu saja dalam percaturan globalnya seperti apa, Indonesia bagaimana, hmm, kemudian juga dengan telekomunikasi, BIN, RRI, TVRI, hmm, BSSN ya. Jadi ya, lumayan banyak lah. Nah, ya, sebelumnya saya di Komisi 2. Komisi 2 hmm, ini heavy-nya di Poldagri, politik dalam hmm, negeri. Saya merasa terpuaskan di situ karena banyak hmm, hal yang terkait dengan apa kuliah saya dulu kan, saya ambil hmm, tesisnya skripsinya tentang politik dan perempuan dan sebagainya begitu. Jadi ini ya, terpuaskan di Komisi 2 dan tercerahkan. Nah, saya ingin pindah ke komisi yang ya, apa berbicara tentang eh, politik luar negerinya seperti ya, apa. Nah, politik luar negeri Indonesia ini bebas aktif, ya, seringkali juga kelihatannya seperti ambigu begitu ya, ya, karena dengan politik bebas aktif ini kita melihat seolah-olah eh, yang menguntungkan yang mana, pragmatis hmm, begitu ya. Namun demikian bagus juga karena kita tidak mendapatkan tekanan-tekanan politik harus blok barat, blok timur begitu ya, harus ke kanan, harus ke kiri, tapi kita punya sikap, yaitu sikapnya dengan eh, apa namanya, politik tengah ya. tersebut, jalan tengah. Semangat bincang gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta, berdasarkan Pancasila, dasar. Nah, tadi Ibu Mbak Nurul tertarik dua pertahanan dan luar negeri antara lain. Nah, ada semacam apa ya wacana bahwa Indonesia ini memang pengen menjadi negara yang cukup kuat di bidang militer dan pertahanan, termasuk alutsistanya. Nah, menurut Mbak Nurul seperti apa? Keinginan itu masuk akal atau enggak itu? Buat saya masuk akal ya. Ya, Memang Bapak Menteri Pertahanan ini Pak Prabowo waktu di awal ketika beliau masuk, kami masuklah di ya, komisi ini ya, tahun 2019 sudah memaparkan tentang pertahanan Indonesia itu seperti apa. Dan memang perlu anggaran yang besar. Kalau anggarannya sebenarnya kalau anggarannya 1% saja ya, sudah berapa, bukan 1% ya, 10%, sekarang kan 3.000 triliun ya. ya, Ya kalau 1% saja 30 300 triliun lah yang beliau ya, minta itu waktu itu ya, karena anggarannya masih sekarang ini 123 triliunan begitu. ya, Nah, dengan satu grand design yang memang pertahanan Indonesia ini sifatnya komprehensif lah ya, karena memang melihat peralatan-peralatan yang alutsista kita ini sudah pada tua nih ya, sudah pada tua. Dan untuk mengejar itu memang butuh anggaran dan komitmen dari negara, dari Kementerian Keuangan begitu ya, 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 supaya ini bisa direalisasikan. Dan kita juga melihat memang pertahanan itu penting, bukan cuma kalau memang sekarang kan perangnya perang ya, digital. ya, Kemudian perang secara teknologi, iya itu kita harus ikuti juga gitu. Namun apa untuk pertahanan ini juga perlu satu pasukan yang kuat, yang lengkap ya, karena akhirnya ujung-ujungnya di darat juga begitu. ya, Nah, ini semua satu model grand design yang memang ideal begitu ya, ideal karena terkait dengan alutsistanya.
kemudian juga sumber daya manusianya, kemudian juga pasukannya begitu, dan kemudian juga kesejahteraan prajuritnya Ya. juga. Jadi ini satu apa ya, ekosistem yang memang harus diciptakan begitu. Dan saya juga senang ya, bangga juga bahwa Indonesia memiliki industri pertahanan dalam negeri. Kita punya Pindad, kita punya industri apa namanya, Nurtanio ini ya. Ya. Eh, PTD, ya, PTDI ya. PTD. Kemudian juga ada PT Len, Ya. banyak begitu. Dan asalkan ada goodwill dari pemerintah, sebetulnya kita ini bisa begitu. Namun kita juga harus memahami bahwa dalam percaturan dunia global dan kita menjadi uh, global society dalam pemerintahan ini begitu ya, kita tidak bisa eksklusif dan kemudian mengatakan oh kita bisa memproduksi itu sendiri dan akhirnya kita menutup begitu, itu tidak mungkin juga. Jadi dalam memproduksi itu tentu saja ada elemen-elemen yang kita import, yang kita datangkan dari mana, dan transfer teknologi, dan kemudian juga ketika kita membeli alat alutsista dari luar itu juga harus ada juga unsur yang bisa ditransformasikan seperti skillnya ataupun dan lain sebagainya begitu, dan itu masuk dalam undang-undang TNI. Saya Ya. kira menarik gitu, menarik buat saya. Ya. Iya, pertahanan yang kuat merupakan bagian yang strategis untuk melakukan komunikasi luar negeri. Nah, Indonesia juga sekarang ini dianggap komunikasi luar negerinya internasionalnya cukup cukup bagus, di mana-mana diapresiasi, baik di lembaga perekonomian, di G20, bahkan terakhir juga dibicarakan sebagai anggota Dewan Keamanan dan sebagainya. Nah, Ya. bagaimana Komisi 1 melihat capaian-capaian di bidang hubungan luar negeri ini, Mbak Nurul? Bagus ya, jadi pemerintah dengan Ibu Menteri Luar Negerinya juga Ibu Retno sudah bekerja cukup maksimal begitu. Keberadaan kita di dunia internasional semakin dihormati begitu. Tentu saja ini bukan semata-mata secara politis juga, tapi secara ekonomi juga, pembangunan ekonomi Indonesia itu dianggap berhasil. Karena kan ini dua hal yang tidak mungkin dipisahkan gitu. Ketika kekuatan ekonomi menjadi salah satu kekuatan Indonesia, maka negara lain akan lebih respect terhadap kita. Apalagi dengan diplomasi politik yang dilakukan secara nice begitu ya, kemudian juga secara nice and smart gitu. Saya kira ini membuat negara-negara lain memberikan apresiasi yang bagus buat Indonesia. Jadi buat saya sih yang penting juga bahwa pembangunan ekonomi juga harus terus dikerjakan ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden yang dianggap yang saya kira melindungi ekonomi dalam negeri, dan itu bagus ya, di mana kita tidak akan mengimpor bahan baku begitu, tapi semuanya harus dalam bentuk jadi begitu. Nah, ini juga satu keputusan yang berani menurut saya, dan kita tidak tunduk pada yang disebut imperialisme dalam legalitas ya. Jadi legislasi yang dibuat negara maju itu cenderung memang merugikan negara-negara yang katakanlah berkembang, yang tidak masuk NATO dan sebagainya. Nah, ini juga kita menolak. Kita tahu juga bahwa Pak Erlangga begitu, Menko Perekonomian juga mengatakan jangan sampai ada imperialisme legalisasi begitu ya. Legalisasi artinya dalam perundang-undangannya jangan sampai itu merugikan negara-negara seperti kita. Iya. Saya kira bagus lah. Jadi semua perangkat yang ada di dalam pemerintahan saat ini betul-betul bekerja secara profesional ya. Saya menghargai ya
Ya. hal tersebut. Mbak Nurul tadi menyebut tentang revisi undang-undang penyiaran. Nah, idealnya menurut Mbak Nurul apa yang harus diperbaiki? Kalau undang-undang penyiaran ini kan memang terkait dengan OTT ya, over the top gitu. Karena banyak siaran-siaran sekarang yang bukan sifatnya konvensional, tapi apa namanya over the top lah begitu. Artinya di Ya. sana ada YouTube seperti sekarang, Ya. kemudian ada Netflix, ada Disney, ada banyak sekali kita sebutkan apa, tapi mereka belum tersentuh begitu. Mereka belum tersentuh. Nah, ini dimasukkan ke dalam revisi undang-undang penyiaran ini. Nah, juga tentang apa kemarin kompensasi dari yang analog kepada digital, ini juga kan kita tahu bahwa satu siaran frekuensi yang menggunakan analog itu sama dengan 16 siaran digital. Nah, ini juga kita tidak tahu nih, memang katanya dikembalikan kepada pemerintah, tapi realisasinya seperti apa juga kita belum tahu. Nah, ini semuanya ada pada undang-undang penyiaran ya, dan sampai sekarang belum selesai juga. Sekarang kita kembalikan kepada Balek, dari kaminya sudah selesai begitu, dan nanti ya mungkin pasca dari Balek akan dikembalikan kepada kami, dan saya tetap pesimis bahwa periode ini akan selesai juga. Saya tetap pesimis ya, karena ngelihat begitu banyaknya tarik ulur. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi ampera. Revisi undang-undang penyiaran pasti terkait juga dengan reformasi atau transformasi teknologi digital. Ini memang luar biasa, melanda semua bidang. Nah, menurut Mbak Nurul, apa yang sekarang sudah dicapai pemerintah dan apa yang masih harus dikerjakan ini? Kita kan hidup di di hiruk pikuk dunia digital sekarang ini. Iya, saya kadang-kadang bingung ya. Kita punya LSF, ini juga mitra kerja kami, Lembaga Sensor Film. Kerjanya menyensor jelas. TV-TV, siaran di bioskop itu, film-film di bioskop. Kemudian juga ada KPI juga, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu mitra kerja kami juga. Seringkali kalau saya sebagai penonton itu seringkali juga kerjanya berlebihan juga ya. Pertama kita begini, realitasnya kalau kita menonton Netflix dan seterusnya tidak ada sensor, Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di TV-TV ya, misalnya ada penyanyi lah ataupun di gambar yang ada di online begitu, pakai baju ini aja sudah di blur begitu, padahal juga orang tahu tidak mungkin telanjang di dunia publik begitu ya. Nah, ini seringkali yang buat saya kenapa sih dikasih sensornya berlebihan, tapi yang perlu disensor nggak disensor gitu kan. Jadi ini yang buat saya sangat bias gitu ya. Kemudian LSF menyarankan untuk ada sensor mandiri. Ya, sensor mandiri itu ya Anda pilih-pilih sendirilah mana yang memang bisa menjadi tontonan Anda, umur berapa dan sebagainya yang nggak ditonton. Akhirnya kembali kepada diri kita sih semuanya ya. Bahwa di tengah dunia yang hiruk pikuk ini yang berubah terus, yang kadang juga di luar nalar kita, ya kita ini tetap manusia Indonesia. Kalau buat saya entitas sebagai seorang orang Indonesia itu harus tahu begitu, kita punya kulturnya seperti apa, etikanya seperti apa. Nah, ini yang harus dijaga keseluruhannya begitu. Jadi supaya ini yang justru memperkuat kita sebagai nation dan warga dari sebuah bangsa itu gitu. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar.
ya untuk menjaga itu ada undang-undang ITE, tetapi kemudian Eh, juga orang tidak puas. hmm, Bahkan Presiden juga beberapa kali menganjurkan supaya ada revisi. Kalau hmm. tidak salah proses revisinya sudah ada di Komisi 1, tapi nggak selesai-selesai katanya. Kenapa? Ini juga belum selesai ya. Ini saya sambil Ya, membaca karena kebetulan saya tidak di panjaknya kalau di eh, ITE, jadi ya, apa tidak mendengar secara langsung dalam pembahasan-pembahasan. ya, Jadi untuk perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini, informasi dan transaksi ekonomi elektronik ya sudah dibentuk panja dan masih menerima masukan dari ya. unsur masyarakat, asosiasi akademisi, lembaga kajian. Yang terbaru juga tanggal 23 Agustus 2023 kemarin, Komisi 1 juga baru mendengarkan masukan dari KPAI, IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia, LKHT, Lembaga Kajian Hukum Teknologi, ATI ya, Asosiasi Digital Trust Indonesia, dan P2R Media, yaitu pemantau regulasi dan regulator media. Bahan masukan dari berbagai stakeholders ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan daftar DIM ITE bersama-sama dengan pemerintah. Nah ini sepertinya memang menjadi isu hotnya itu adalah transaksi elektroniknya ini ya, Ya. Mas Bambang. Jadi transaksi elektronik ini yang saya tidak tahu apa namanya seberapa sensi begitu, seberapa sensi pasal-pasalnya ini yang terus dibahas dan sampai hari ini memang masih tarik ulur ya, bahkan Presiden juga tertarik begitu dengan revisian RUU ini dan saya belum tahu sampai kapan akan final. Kemudian Komisi 1 sudah menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Hmm. tapi masih kita dengar juga bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, ada pengambilan data secara masif di beberapa lembaga. Nah, Ya, menurut Mbak Nurul, seberapa efektif undang-undang ini untuk melindungi data pribadi? ini cukup efektif ya, karena memang sekarang kan masih akselerasi tuh dari Oh, undang-undang, ya undang-undang PDP ini dan apa disebutkan ya, saya baca juga ya. PDP pasal 74 Undang-Undang PDP memang menyebutkan bahwa stakeholders diberi waktu 2 tahun untuk Oh, menyesuaikan ketentuan yang terkait dengan pemrosesan data pribadi. Jadi masih transisi. ya. Jadi ketentuan di luar itu sudah berlaku sejak undang-undang diundangkan. Lebih jauh pasal 75 Undang-Undang Ya. PDP juga menyebutkan bahwa seluruh peraturan lain yang mengenai perlindungan data pribadi dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang PDP ini. Jadi ada undang-undang lain yang yang diberlakukan juga tapi tidak bertentangan, itu masih bisa berlaku sampai 2 tahun berikutnya ketika undang-undang yang existing tersebut ada, ini sudah harus diberlakukan begitu. Nah, sehingga seluruh PP, Permen dan sebagainya masih melindungi korban dari pelanggaran data pribadi. Jadi semuanya masih proses ya. Ya, baik. Jadi upaya sudah dilakukan, ya, tinggal menunggu perkembangan. Ada Hmm, 2 tahun masa transisi, betul. mudah-mudahan membantu kita semua dalam melindungi data pribadi. Budaya bangsa kami mahasiswa pengabdi cipta ngejar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa semangat bincang gembira sadar bertugas mulia berbakti dalam karya. Nah, sekarang Mbak Nurul kembali ke UI. UI ini kan sangat terkenal ya, punya sejarah yang panjang sebagai kampus yang sangat eh, dekat dengan aspirasi atau keinginan publik gitu ya, sering mempelopori kritik-kritik bahkan sangat keras, tidak hanya dalam wacana tetapi juga sering turun ke jalan. Nah, Hmm. sebagai bagian dari alumni UI, apa yang dirasakan oleh Mbak Nurul, semangat itu, apa itu juga terbawa sampai sekarang ketika bertugas di parlemen? Kalau saya sih nama korps itu menjadi apa ya? Menjadi satu satu tanggung jawab moral Ya, begitu untuk kita
mengatakan bahwa saya alumni UI itu di situ ada kebanggaan dan juga harus tanggung jawab juga begitu ya, karena ini nama korps kan. Ya. Dan apa ya, kita lihatlah bahwa rezim yang sekarang mungkin katanya lebih banyak yang dari UGM begitu ya. Ya, ya, Saya ya, nggak ya, tahu ya. ya. Ya, 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 ya. Apa UI juga ada juga. Ya. Nah, ya saya bangga dengan Hmm. Iluni ya. Ya. Kemudian juga yang kemarin saya dengar bahwa akan ada Hmm. apa kampanye yang diperbolehkan di lembaga Kampus. pendidikan di Ya. kampus begitu. Nah, Ya. ini sisi lain bagus ya, karena kita kan Hmm. pengen tahu nih kualitas calon pemimpin kita Ya. begitu. Ya. Dan BEM UI sudah menyatakan kita akan mempersiapkan satu karpet merah untuk para Ya. calon presiden ini begitu, untuk Ya. dikuliti lah begitu Ya. bahasanya ya. Ya. Nah, ini memang dunia kampus memang harus seperti ini. Namanya di situ pusat studi ya, maksudnya Ya. ya pembelajaran itu ya di situ begitu. Saya kira sih kualitas UI juga harus diperlihatkan gitu ya. Jangan, dan saya menolak sih sebenarnya kalau ada demo-demo yang dilakukan secara anarkis, apalagi substansinya tidak terkait dengan substansinya itu substansi demonya misalnya mengada-ada begitu ya, hanya untuk kepuasan kelompok. Nah, untuk para mahasiswa ini kalau memang mau demo itu sampaikan dengan cara-cara yang mewakili Anda Ya. sebagai seorang mahasiswa, tapi juga tawarkan solusi juga gitu. Jangan cuma euforia demo kayak begini terus jangan sampai anarkis lah ya, walaupun ya kadang-kadang ada provokasi yang kemudian membuat kita juga nggak tahan gitu. Ikut-ikutan Ya. ramai akhirnya. Yang Ya. penting bahwa setiap demo itu harus menawarkan Ya. satu solusi. Jangan Ya. cuma asal teriak begitu ya. 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 Waktu demo apa ya, saya ngelihat tulisan-tulisan yang dibawa itu oleh para mahasiswa smart gitu ya. Ya. Ada unsur yang bikin lucu-lucunya begitu. Tapi itu satu demo yang menurut saya menyenangkan gitu. Karena Ya. kemudian orang tuh nggak ngeri gitu ya. Ya. Saya lupa deh beberapa waktu yang lalu tentang apa itu. Budaya bangsa kami mahasiswa pengabdi cipta ngejar ilmu pekerti luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira sadar tugas mulia berbakti dalam karya. Mbak Nurul, saya banyak mewawancarai para alumni UGM, kemudian UI, ITB, IPB gitu ya. Nah, saya juga menemukan beberapa fakta yang menarik. Ternyata alumni UGM memang betul banyak di pemerintahan, tapi biasanya di politik. Kalau di ekonomi itu banyak yang dari UI juga, di keuangan itu banyak sekali dari UI. Dan yang unik juga dari UI itu ada yang dari disiplin hukum misalnya, itu malah menjadi diru-diru di perusahaan tambang. Itu luar biasa, di BUMN banyak sekali itu, alumni UI. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mbak Nurul tadi mengatakan bahwa kadang-kadang antara teori dan praktek itu jauh. Jadi apa yang dipelajari dengan apa yang dilihat dalam praktek itu tidak sesuai. Nah, menurut Mbak Nurul apa sarannya? Apakah ilmunya atau kampusnya harus makin mendekat untuk membahas masalah-masalah yang konkret gitu, atau mungkin praktisinya yang harus banyak belajar lagi supaya idealisme apa yang dilahirkan oleh para ilmuwan itu bisa dipraktekkan gitu kira-kira. Teori penting sebagai landasan kita berpikir ya. Landasan kita berpikir, bersikap juga, dan kita tahu bahwa di sana ada yang namanya ideal. Ya. Kemudian apakah Anda akan menjadi seorang yang idealis begitu ya, dengan idealisme tersebut. Nah, cuma kan realitas politik itu seringkali berbeda karena kita berbicara antar partai, kemudian juga kepentingan yang berbeda. Nah, pada akhirnya ternyata yang disebut ideal itu adalah satu bentuk konsensus. Ya, konsensus. Jadi buat saya politik itu adalah konsensus. Konsensusnya ini yang penting. Konsensusnya itu adalah
satu tidak merugikan rakyat tentu saja dalam hal ini. Dan konsensus ini adalah membangun kesejahteraan dan kebersamaan untuk sama-sama mencapai satu misi bersama, yaitu kemajuan, kesejahteraan. Saya kira ini kata-kata kunci yang memang diajarkan juga dalam demokrasi. Boleh saja kita mengikuti cara yang mana begitu ya. Maksudnya dengan demokrasi ini kan menuju demokrasi menjadi alat begitu untuk mencapai satu negara yang menjadi keinginan bersama lah, sejahtera dan seterusnya. Namun ya buat saya yang penting itu dalam perilaku politik ya, kalau susah mengimplementasikan apa yang ada di dalam teori, tapi itu sudah menjadi satu kisi-kisi pagar untuk berpikir, bertindak begitu ya. Karena kan semua teori adalah berangkat dari hal-hal yang sifatnya empiris, pengalaman, dan ini kemudian diuji begitu. Dan akhirnya kita sampai pada satu kesepakatan bersama bahwa ini adalah seperti ini. Nah akhirnya yang buat saya yang udah terjun di politik juga, mengerti juga teorinya begitu. Jadi ya politik itu buat saya adalah konsensus. Karena kita tidak ingin konflik. Konflik penting dalam satu organisasi untuk membangun demokrasi itu terjadi dan kemudian mensinergikan, mengintegrasikan semua kepentingan. Itu penting juga. Oleh karena itu beberapa konflik seringkali juga di-create begitu ya, agar soliditas itu tercapai begitu. Nah akhirnya setelah itu adalah konsensusnya apa. Nah konsensus ini yang penting. Kemudian di situ juga ada pembagian kekuasaan ya. Pembagian kekuasaan ini juga penting begitu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan smooth. Kita tidak mungkin menguasai semuanya karena satu, kita bukan negara monarki ataupun otoritarian begitu. Jadi dalam sistem yang demokratis ini konsensus, kemudian pembagian kekuasaan ya, bukan cuma eksekutif, legislatif, eksekutif, legislatif, dan satu lagi yudikatif ya. Yudikatif ya. Dalam hal-hal lainnya yang sifatnya ya tadi juga kita tahulah, kalau pembagian kekuasaan di dalam politik itu kita tahu mungkin ada jabatan menteri, jabatan politik lain, jabatan publik lain, dan juga mungkin sampai BUMN tadi yang disebutkan ya. Di situ juga kita harus semuanya ini berangkat dari konsensus. Dan ujung-ujungnya yaitu tadi menciptakan kesejahteraan, kedamaian. Jangan sampai ada karena tidak tercapainya konsensus terus ada konflik, perang yang akhirnya bisa membesar dan menghancurkan kita sendiri gitu. Ya baik, jadi mungkin bisa disimpulkan sekolah itu penting, teori itu menjadi dasar untuk menjalankan fungsi masing-masing, tetapi memahami realitas itu juga penting supaya terjadi kompromi, konsensus untuk tadi menuju ke kepentingan bersama gitu ya. Jadi kira-kira itu ya, Mbak Nurul Arifin, terima kasih sekali apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, membuka wawasan kita, dan terutama kepada para generasi penerus, generasi muda juga mendapat motivasi dan inspirasi untuk berjuang sesuai dengan tantangannya di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Mbak Nurul. Amin, semoga kita bisa ketemu di Senayan. Terima kasih. Doakan juga, makasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.